inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jemaah sekalian, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu buat kita, menambah amal, dan insya Allah menambah iman. Masih terkait dengan kajian Ramadan, mudah-mudahan hari ini kita menambah ilmu. Ilmu kita tentunya rujukannya hanya ada dua yang dibahas di sini, Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa ini menjadi rujukan utama? Karena memang itulah yang menjadi pegangan kita. Di hadapan saya ada sebuah kitab, seperti ini kitabnya. Ini adalah kitab ayat Al-Quran yang dilengkapi dengan hadis-hadis. Ya. Saya akan coba bacakan dan mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua dalam rangka thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan pula, semoga pula pada kesempatan hari ini semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal, penggugur dosa, dan tentunya mengantarkan kita kepada nilai-nilai ketakwaan yang Allah janjikan. La'alakum tattaqun. Dalam keseharian kita, sahabat-sahabat, dalam keseharian kita sering mengalami beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan ini ragu, apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Tentu dalam hal ini kita kita mencoba untuk merujuk kepada hal-hal yang bisa dijadikan oleh kita sebuah rujukan, ya, yakni ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasul. Yang pertama adalah yang harus menjadi perhatian kita, yang pertama adalah terkait dengan berbuat kebodohan dan berbuat bohong. Berbuat kebodohan. Nah, ini apa berbuat kebodohan itu? Apakah orang bodoh yang melakukan sesuatu sehingga disebut berbuat kebodohan, atau orang yang sudah tahu tapi tetap melakukan sebuah hal kebodohan itu? Misal ada yang bermaksiat, misalnya apakah berzina, mencuri dan lain sebagainya. Dia sudah tahu bahwa berzina, mencuri itu sesuatu hal yang tidak boleh, tapi dia tetap melaksanakannya, dia tetap melakukannya, maka itulah kebodohan, ya. Itulah kebodohan. Jadi melakukan sesuatu yang dilarang tapi tetap dilaksanakan, itulah kebodohan. Ingat, kita sedang di bulan Ramadan, kita berada di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan perbincangan kita, mudah-mudahan bahasan kita juga mendatangkan keberkahan. Ya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasul bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan tetap mengerjakan perbuatan bohong dan kebodohan, maka bagi Allah tidak ada kebutuhan dalam meninggalkan makan dan minumnya. Kita sudah meninggalkan makan dan minum sejak subuh tadi sampai sekarang ini. Artinya apa? Artinya kita sedang berikhtiar supaya apa yang menjadi keinginan kita, ladang pahala berpuasa, kita raih dan kita dapat. Allah memberikan sebuah hal yang terkait dengan ini. Kita dilarang berbohong. Ya. Kita dilarang berbohong, artinya kalau kita berbohong tatkala kita sedang saum, maka Allah tidak punya kepentingan terhadap saum kita. Allah tidak punya kepentingan. Terus, barang siapa melakukan maksiat, apakah maksiatnya seperti apa di bulan Ramadan,
maka maksiat tersebut dikhawatirkan puasanya tidak diterima. Bukan dikhawatirkan lagi, otomatis puasanya batal karena bermaksiat. Ya, puasanya batal karena bermaksiat. Ini keseharian kita. Terkadang kita berbicara, dibumbui dengan kebohongan. Ya, dibumbui dengan kebohongan. Ini yang tidak boleh. Dan terkadang kita tidak menyadarinya bahwa kita melakukan sebuah kebodohan. Ya, jadi nauzubillah, semua nauzubillah. Ada yang mengatakan sebuah keterangan bahwa orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Bisa jadi yang seperti ini. Maksiatnya jalan, lalainya jalan, tapi dia tetap berpuasa. Jadi hanya dapat lapar dan dahaga. Nauzubillah, semua nauzubillah. Semoga kita tidak mendapatkan hal seperti itu. Artinya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, keseharian kita sebagai orang yang sudah berumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak-anak dan lain sebagainya. Ini kita bahas terkait dengan interaksi antara suami dan istri. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini sering kejadian. Bahkan di antara kita bisa jadi ini adalah sesuatu hal yang mungkin tabu ya untuk diceritakan. Tapi demi kebaikan, hal yang memalukan juga boleh diceritakan. Hal yang membuat kita malu, muka kita menjadi merah karena bercerita tentang hal ini, yang akan isi ceritanya seperti apa, tidak apa-apa, demi kebaikan. Ya, apa diantaranya? Misalnya mencium istri ketika berpuasa, bagaimana hukumnya? Mencium suami ketika berpuasa, bagaimana hukumnya? Nah, ketika berbicara hukum, tentu orang hukum yang punya kepentingan terhadap hal ini, orang hukum yang punya keahlian untuk berkomentar tentang hal ini. Tapi mari kita baca terkait dengan hadis. Hadis di sini yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang tertulis di dalam Bulughul Maram nomor 687. Saya bacakan artinya, kurang lebih seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi bersabda, Nabi pernah mencium dan bercumbu dengan istri dalam keadaan berpuasa. Ya, dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi pernah mencium istrinya, yakni Aisyah, dalam keadaan berpuasa. Tapi beliau paling kuat menahan nafsu birahinya. Nah, kita belum tentu sekuat baginda Rasul. Ya, beliau kuat walaupun bercumbu dengan istrinya. Tapi ini jangan dijadikan jadi rujukan bagi kita bahwa baginda Rasul seperti itu dengan Aisyah. Ya, baginda Rasul seperti itu dengan Aisyah, lalu kita coba praktekkan, maka kita tidak akan kuat karena kita bukan Rasul, sementara Rasul bisa menahan hawa nafsu. Untuk itu walaupun ini ada hadisnya, bukan berarti ada rujukan. Tapi kalau misalkan kita terpaksa, lupa dan lain sebagainya, maka dalam hal ini tidak membatalkan puasa, asal tidak disertai dengan nafsu atau nafsunya dikendalikan. Nah, ini mencium istri ketika berpuasa, dalam bukunya dijelaskan sangat jelas ya. Oke. Yang kedua kita sering melakukan hijamah atau bekam ya, berobat dengan berbekam. Apakah boleh? Tentu ada rujukannya pula ya. Kalau kita misalkan tidak enak badan, datang ke tempat bekam lalu kita berbekam diri, apakah boleh atau tidak, membatalkan atau tidak? Mari kita lihat hadisnya seperti apa. Apakah Rasul pernah mencontohkan atau bagaimana? Supaya kita tidak berburuk sangka kepada yang lain, tidak saling menyalahkan. Ini kamu batal puasanya, sudah berbekam, keluar darah dan lain sebagainya. Kita lihat satu persatu ya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim
Bulughul Maram nomor 688. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi berbekam padahal beliau dalam keadaan ihram dan beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Sedang ihram, sedang berpuasa, Nabi berbekam. Ini artinya apa? Artinya boleh, ya, tidak membatalkan. Ya. Dalam riwayat yang lain supaya tidak satu riwayat. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Tirmizi. Ya. Bulughul Maram nomor 689. Apa bunyinya? Dari Sya'dad bin Aus bahwasanya Nabi pernah melewati seorang lelaki yang berbekam di bulan Ramadan di Baki. Maka beliau bersabda, berbukalah orang yang membekam dan yang dibekam. Ini perintah baginda. Berbukalah orang yang berbekam dengan yang dibekam. Artinya boleh untuk berbuka. Karena bisa jadi yang berbekam dan yang dibekam itu adalah orang yang sedang sakit. Jadi menganjurkan berbuka ketika berbekam ini kondisional. Kalau orangnya memang betul-betul sakit, boleh untuk berbuka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, pertama kali dimakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa adalah Zafar bin Abu Thalib. Ini menyebutkan bahwa kalau berbekam sedang berpuasa makruh. Berbekam sedang berpuasa makruh, ya. Siapa orangnya yang menyatakan itu? Adalah Zafar bin Abu Thalib. Ia berbekam dalam keadaan berpuasa dan Nabi melewatinya, maka beliau bersabda, dua orang ini berbuka puasanya. Kemudian Nabi memberikan kemurahan berbekam bagi orang yang berpuasa sesudah itu, dan Anas pernah berbekam dalam keadaan puasa. Ya, jadi jelas ya, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah menyimak yang terkait dengan bisa jadi hal-hal ini adalah hal keseharian kita ketemu dengan masalah-masalah seperti ini dan bertanya-tanya bagaimana hukumnya. Bagaimana tadi hukumnya kalau berbohong, berbuat maksiat. Bagaimana kalau kita mencium istri kita? Bagaimana kalau kita berbekam untuk niat berobat supaya kita lebih fit, lebih sehat? Nah, sudah dijawab melalui hadis ini, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian bisa merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Insya Allah kalau memang demikian adanya, maka kita tidak akan ada istilah ham-ham, tidak ada istilah ragu lagi, tidak ada istilah abu-abu lagi. Nah, ini seru ya, seru yang terkait dengan hal ini. Karena memang ini adalah masalah keseharian kita yang perlu ilmunya, perlu dibahas oleh kita sehingga kita tidak terkecoh dengan argumentasi yang tanpa dasar. Kalau kita didasari atas dasar ilmunya, hadisnya dan ayatnya, maka tentu ini adalah sesuatu hal yang bisa menjadikan bagi kita panceg istilahnya, tidak abu-abu lagi, penuh dengan keyakinan, karena kita yakin apa yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah semuanya tentang ibadah, adalah semuanya tentang kebaikan. Insya Allah kalau ini menjadikan referensi amal, referensi ibadah bagi kita, maka kita akan mendapatkan keberkahannya. Ya, demikian barangkali sahabat-sahabat sekalian untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Insya Allah masih terkait dengan syawm, masih terkait dengan puasa. Namanya juga hikmah atau berkah Ramadan. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kesalahan pasti mutlak, apa yang disampaikan adalah mutlak kesalahan milik pribadi. Kebenaran hanyalah milik Allah. Untuk itu bukan berarti yang menyampaikan lebih baik daripada yang mendengarkan, bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih bisa dan lebih tahu dari yang mendengarkan. Justru yang menyampaikan sedang belajar mencari ilmunya